Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Hindu tahun 2025 Bek 3. Perkenalkan, nama saya Sarisman dari SMK Negeri 2 Kolaka Timur. Saya sebagai mahasiswa PPG Bek 3 dari LPTK IAHN IGD Pujo Mataram dengan NIM 250390702444 akan melaksanakan video pembelajaran dengan judul Nilai-nilai Yatnyo dalam Kitab Ramayana. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum menuju ke materi, pimpin doa satu orang ya. Komang. Pada sano. Amstikarana Manganjali. Om Purwojato Brahmastari Dharma Wasana Tatas Majatam Brahmanam Istam Sarwa Swasma. Om Santi 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 Om. Baik, sudah berdoa, Bapak absen ya satu-satu. Ilo Eka, Putri Sari Sebuah, Ketut Sari Asih, Gusti Ayu Arsini, Pade Desi Maharani, Komang Tri Andika, Hadir. Kanet Putra, Ketut Hendra, Wayan Irpandi, Ibu Tugian Karyana, Komang Rian Suprianto. Nah, Gusti Ayu Sakit. ada yang tidak hadir ya? Ya. Gimana kabar kalian? Nah, baik ya. Itu ya, kabar kalian baik. Semoga kalian sehat terus dalam lindungan Ida Sang Diwaso. Kita bertemu terus dalam pelajaran ataupun di dalam dunia pendidikan belajar. Baik, sebaca minggu lalu. Pancasrada ya. Baik ya, itu Pancasrada. Sebelum yang di minggu lalu tentang Pancasrada, sekarang di minggu ini kita belajar tentang nilai-nilai Yatnyo dalam kitab Ramayana ya. Nilai-nilai Yatnyo dalam kitab Ramayana. Baik, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Yatnyo dalam kitab Ramayana. Nilai-nilai Yatnyo dalam kitab Ramayana. Adapun atau sebelumnya kita menuju ke tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yaitu yang dimana kita lebih dahulu adalah belajar tentang pengertian yatnya. Apa itu yatnya? Komang, tolong Yatnya adalah suatu persembahan yang secara tulus dan ikhlas. Ikhlas. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ya, Gusti. Yatnya memiliki 5 bagian. Dewa, terus Resi,
Ya, manusia. Fitra. Terus buta. Dari dua yang disebutkan atau yang dijelaskan tadi itu, yatnya dari Komang adalah suatu persembahan yang secara tulus ikhlas. Itu dikatakan yatnya. Kalau si Gusti, yatnya adalah memiliki 5 bagian, ya, yang disebut dengan dewa yatnya, resi yatnya, fitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Bapak jelaskan. Sering kalian. Yatnya adalah korban suci atau pemujaan atau pengabdian yang secara tulus dengan ikhlas kepada Ido Sang Hyang Widi Wasa. Kenapa kita dikatakan tulus atau mengapa kita dikatakan mengabdi kepada hadapan Ido Sang Hyang Widi Wasa? Karena kita beriatnya harus dengan keikhlasan tanpa ada namanya balas budi, ya. Itu dikatakan kita beriatnya. Sarana upacara dalam ayatnya adalah itu satu, banten, yaitu banten, bunga, dupa, dan air. Itu banten ya, itu sudah banten ya. Sarana upacara. Ya. Ada namanya disebut dengan bunga, banten, sesayut, porosan, ya. Tuh, gebogan. Tuh, kan sarana upacara ya. Sarana upacara ya. Kalau kalian galungan kuningan apa digunakan? Banten. Banten itu banten, gebogan, orosan, bungo. Masa kamu upacara kamu tidak pernah menggunakan orosan sing, bungo sing, yes sing. Ya, itulah namanya. Bapak akan jelaskan itu, Bapak jelaskan ya, supaya kalian paham dan mengerti yang dimaksud dengan sarana upacara yatnya. Itu Bapak jelaskan kembali lagi ya. Makna dan tujuan yatnya atau makna daripada yatnya yaitu satu, menuju dan menghubungkan diri dengan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Gitu karena yatnya adalah sarana untuk mengungkapkan bakti atau cinta kasih dan rasa syukur kepada Ido Sang Hyang Widi Wasa. Habis itu baru namanya penyucian diri. Habis penyucian diri baru meningkatkan kualitas di diri atau menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, meningkatkan kehidupan yang harmonis yang bagaimana? Yaitu disebut dengan kita harus memiliki daripada fungsinya, yaitu untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta. Ya. Yang dimana yang termasuk adalah manusia. Makanya kenapa dikatakan dengan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam yatnya? Karena kita harus ada namanya menjaga daripada keseimbangan dan keharmonisan ya alam semesta tersebut. Maka disitulah ada namanya yatnya. Karena pelaksanaan yatnya itu akan terjadi pada keharmonisan alam semesta dan manusia. Dari sini Bapak akan membagikan kelompok ya, membagikan kelompok untuk kalian berdiskusi itu tentang materi yatnya ya. Silakan kalian bagi 3 kelompok. Bapak bagi ya 3 kelompok, itu Komang, Iloeka ya, Komang sama Iloeka. Habis itu Ketut Sariasih, baru Ibu Tugian ya. Habis itu kelompok 1 Made Desi, kelompok 2 Komang Triandika. Komang Triandika sudah ya? Belum. Oh, Komang Triandika belum. Komang Triandika
Ketut Hendra dan Kenneth. Ya. Yang sisanya itu kelompok 3. Silakan bagi kelompok kalian. Nah, bagi. Bagi. Di sini kelompok 1. Sini kelompok 2, sini kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 3 sini. Kelompok 2 sini. Asyik ke sana saja mejamu. Ya, ke sana. Mana kelompok 2? Kelompok 3 ya? Tiga. Di sini kelompok 2. Ini Mainan. Sini dia. Di sini kelompok 2. Agak sini ya kelompok 3. Ya. Agak jauhkan jaraknya. Ya. Bapak bagi ya bagian daripada kelompoknya. ya. Baik, di kelompoknya Komang Triandika. Silakan dipresentasikan ya hasil kelompoknya, Komang. Di sini. Di sini ya. Ya. Komang. Om Swastiastu. Selamat siang. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ceritakan tentang pelaksanaan yatnya yang satwika. Yatnya satwika adalah persembahan suci yang tulus tanpa pamrih dan tanpa keinginan untuk pamer, dilakukan dengan keyakinan dan sesuai petunjuk Weda, serta didukung oleh sikap menghormati Andika. Pelaksanaan yatnya satwika dikirikan oleh niat yang murni untuk memenuhi kewajiban, bukan untuk mendapatkan balasan atau kemegahan. Sekian hasil dari presentasi. Baik ya, terima kasih untuk kelompok Komang kelompok 2. Di kelompok 1 TK. Saksikan. Belum selesai, Pak. Ya, betul. TK. Silakan. Baik, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu carilah cerita tentang pelaksanaan yatnya yang satwika.
yaitu di sebuah pura yang indah di Bali, seorang pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda sedang mempersiapkan pelaksanaan upacara yatnya. Ida Pedanda ingin melaksanakan upacara tersebut dengan penuh kesungguhan dan kesadaran, sehingga ia memilih untuk melakukannya dalam prinsip satwika. Ida Pedanda memulai dengan membersihkan dan menyucikan tempat upacara serta menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ia membaca mantra dengan suara yang lembut dan khidmat, serta mempersembahkan bunga dan dupa kepada Tuhan. Saat upacara berlangsung, Ida Pedanda mengajak masyarakat untuk bergabung dan merasakan kebersamaan dalam menjalankan ritual. Mereka semua merasakan damai dan tentram serta merasakan kehadiran Tuhan dalam hati. Kesimpulan dari cerita tentang pelaksanaan yatnya dalam Satwika ini adalah pelaksanaan yatnya dalam prinsip Satwika dapat membawa kebaikan dan keseimbangan bagi masyarakat. Sifat Satwika seperti kebaikan, keseimbangan, dan harmoni. Itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Baik ya, terima kasih Eka. Presentasinya kelompok 3. Ya. Baiknya nih ya. Carilah cerita tentang pelaksanaan yatnya yang Satwika. Ketika kita menyebutkan Daksina, dalam benak orang Bali akan terbayang satu bentuk jahitan yang berbentuk serobong. Daksina adalah lambang yang guru atau dewa Siwa. Dalam kitab Mahabharata diceritakan tentang betapa pentingnya Daksina dalam upacara yatnya. Dan salah satu kisahnya itu yang berjudul dalam perang Bratayuda. Kesimpulannya itu yatnya adalah pengorbanan suci, pemujaan atau pengabdian tulus yang salah satunya adalah ngantaban Daksina. Ya, baik untuk nomor 3. Ya, kumpul dulu. Sebelum Bapak mengakhiri materi ini, dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan materi yang tadi Bapak jelaskan? Mereka? Ya. Jadi dari pelaksanaan yatnya dengan prinsip Satwika ini adalah pelaksanaan yatnya dengan prinsip Satwika dapat membawa kebaikan dan keseimbangan bagi masyarakat. Sifat Satwika seperti kebaikan, keseimbangan, dan harmoni dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kalian. Baik, itulah ya yang dari teman kalian tadi, yang dimana dari materi ini yang tentang yatnya itu sudah memberikan simpulan yang baik. Baik, sekarang Bapak akan simpulkan materi hari ini, yaitu yatnya adalah, Bapak simpulkan ya, Bapak simpulkan yatnya adalah pengorbanan suci atau persembahan atau perbuatan kebijakan yang dilakukan dengan tulus ikhlas, ya, tulus ikhlas untuk menuju ke hadapan Ida Sang Dewaso dan yang sesuai dengan keharmonisan kita, ya, itu dikatakan yatnya. Maka yatnya mencakup rasa syukur atau ungkapan syukur ke hadapan Ida Sang Dewaso dan rasa cinta kasih atau kita memberikan kepada Ida Sang Dewaso. Itulah kesimpulan Bapak tentang daripada pelaksanaan yatnya. Dari siswa pimpin doa mengakhiri daripada pelajaran hari ini. Ya, satu, pimpin doa untuk daripada mengakhiri daripada pelajaran ini. Ya. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Om Dewa Suksemo, Dewa Suksemo, Pramosintya Nama Swaha, Om Santi 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 Om. Baik, itulah ya dari Bapak.
Ya, Bapak tutup. Sekian dan terima kasih. Bapak tutup dengan ucapan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.